Aman. Aman. Mantap. Oke. Kita mulai saja karena udah pukul 9:01. Yang lain mungkin menyusul ya. Nah, sebelumnya aku perkenalan dulu ya untuk Jennifer. Namaku Kak Dimas Sakti Wijayanto. Nah, di sini aku sebagai tutor desain grafis di hari Minggu pukul 9. Nah, Jennifer, boleh aku kenalan dulu? Boleh kenalan, Jennifer? Hmm, Nama saya Jennifer Kelian Nandi. Pilih Anandi. Biasa dipanggil? Jennifer. Jennifer, oke Jennifer, salam kenal. Nah, Jennifer sebelumnya aku mau bertanya nih, untuk aplikasi Inkscape udah diinstal? Udah. Udah, oke. Kalau gitu di pagi hari ini, sebelum kita belajar seperti biasa, aku mau cek dulu nih daftar kehadiran. Yang pertama daftar kehadiran, terus yang kedua aku ada beberapa pengumuman. Oh ya Jennifer, sebelumnya Jennifer itu di kelasnya Kak siapa untuk si desain grafisnya? Eh, ah, hmm, Oh, nggak apa-apa. Lupa ya, nggak apa-apa. Oke. Kalau gitu nah, Jennifer, hari ini dan juga seterusnya kita bakalan belajar tentang si vector art. Nah, vector art ini ada sampai pertemuan ke-16. Nah, minggu ke-16. Terus hari ini kita bakalan masuk ke bagian potret vektor atau istilahnya mah kita bakalan bikin desain vektor. Nah, sebelumnya aku mau info sedikit nih dengan teman-teman yang lain juga sudah nih bahwa aku memang lebih condong ke vektor art kalau untuk desain grafis. Nah, ini udah ada Aidan juga nih. Nah, terus pada hari ini kita bakal lebih menekuni nih namanya vektor art. Sebelumnya udah tahu belum perbedaan vektor art sama gambar bitmap? Udah tahu belum? udah. Udah. Boleh dijelaskan bitmap tuh kayak gimana, vektor art tuh kayak gimana? Eh, bit apa? Gambar bitmap. Eh, Vektor nggak keluar kalau di eh, Eh, kok ada tiga? Halo Raida. Halo Aidan. Yang Ya, lain ada kendala jaringan Aidan. Di sana jaringan aman Aidan? man. Aman, mantap. Nah, aku ada info nih. Tadi pagi juga aku lagi scroll ya, lagi scroll di berita bahwa emang beberapa Ada bunyi. jaringan, terutama dari hmm, Iya, mungkin IndiHome, juga di itu sini ada hujan. lagi Hujan. iya, Apa udah mau udah. sedang hujan. Beberapa daerah sedang hujan dan juga beberapa teman kita ada yang sakit nih. Nah, jadi Ada yang banyak sakit. ada yang sakit juga. Nah, itu aku udah bantu buat dapetin ininya. Nah, oke. Pantesan Sebelum ada tiga. Iya, nggak apa-apa. Nanti mungkin yang lain menyusul ya, sampai jaring pulih dulu. Nah, Tapi terus yang lain agak telat. agak telat. Jadi kita mulai duluan aja, nggak apa-apa. Karena udah pukul 9 nih, kelasnya juga Ya. baru dimulai. Nah, sebelum itu aku mau Ini minta juga Aidan udah sama jam Jennifer 11. dibuka kursusnya yang akun Algonova. Yuk, Oke. dibuka dulu supaya aku bisa lihat. Nah, nanti aku bakal jelasin lagi. Kebetulan hari ini adalah materi yang aku suka karena aku menekuni vektor art itu hampir hmm, berapa tahun ya? Soalnya aku dari mulai semester 2 sampai hari ini masih memegang yang namanya vektor Oke. art. Sekarang Jadi, ini apa? jarang. Ya, kenapa Aidan? Saya hanya bawa buka ini kayak gambar ternyata. Gambar. Saya yang di Algonova ada teka-teki Kayak, jadi aku jawab. oh, oke, nggak apa-apa. By the way, suaranya Aidan kecil sangat. Coba aku besarkan. Ah, kecil. Heeh, agak kurang kedengar di aku. Coba, tadi apa? Ini hanya apa tuh? Nomo-nomo hanya Oh, tebak saja tuh. mm, Dengar kan? coba di share screen, Aidan. Coba aku cek.
Nah, ini udah ada Hyuna juga nih, sudah menyusul teman-teman yang lain. Mana-mana. Lihat dulu. Coba di share screen, Aidan. Nah, Oke. oke, coba, Michael Bach. Save. coba kita cek dulu. Oh, udah di tinjauan. Coba udah dibuka ya berarti? Sudah masuk nih. Sudah masuk ke graphic design. Coba di close dulu, di back. Di back dulu. Oke, pencet. Ini. Eh, Nah, back. Betul. nah. Ke kursus. Nah, udah di sini dulu. Oke, Aidan, sudah dibuka ya untuk akunnya. Terus boleh di stop share screen, Aidan. Aku mau Oke. lanjutin buat em, materi hari ini. Udah ada Yuki dan juga Hyuna juga nih. Oke, aku share screen lagi. Nah, teman-teman, aku jelasin ulang perbedaan tentang desain vektor dengan desain yang menggunakan bitmap. Wah, ini dia. Tuh, perbedaan vektor dan juga bitmap. Nah, oke. Desain vektor itu dia lebih HD karena dia berdasarkan kurva penarikannya, ya. Tapi kalau bitmap itu lebih ke bayang-bayang. Dia itu pixelnya masih terlihat. Walaupun si grafik atau si apa hasil ekspor dari gambar kita di agak maju condong, misalnya kan di zoom out ya. Kalau di zoom out mungkin HD, tapi kalau semakin di zoom dia bakal makin blur. Ada bintik-bintik kayak gitu nih, kayak kotak-kotak ya. Istilahnya mah kayak ngeburik ya gambarnya, resolusinya. Nah, tapi kalau di vektor tidak akan seperti itu. Walaupun kalau kita sampai seperti ini teman-teman. Nih, aku kasih contoh. Aku kasih fill, ini vektor art. Terus aku zoom. No, tidak terlihat kotak-kotaknya di sudut-sudutnya. Tapi isian garisnya itu tertutup. Nah, ini kelihatan banget nih kalau di Figma. Tapi kalau di Inkscape pun sama, tidak akan terlihat. Nih, aku kasih contoh. Terus aku kasih fill atau kasih warna, fill color. Set. Nah, nanti dulu. Terus aku zoom. Nah, tuh, tidak akan pecah. Tidak akan pecah gambarnya. Inilah keunikan atau yang terbaik daripada desain vektor. Nah, kalau bitmap, oh ya, Jennifer, gimana tuh? Mama. Eh, kalau tapi kalau vektor filenya lebih besar. Kalau vektor tergantung, tergantung besar kecil filenya, MB-nya itu bisa lebih kecil. Kalau kertas atau kanvas yang ketika diekspor itu ukurannya kecil. Tapi kalau ukurannya besar sampai A4 itu baru gede, bisa 100 MB, bisa 1 GB. Gitu kalau vektor art. Oke, kita lanjut. Ada yang menghubungi aku? Sebentar, teman-teman. Ada yang izinkah? Oh iya. Iya, tidak apa-apa ya, Yuna. Nah, oke, aku lanjut, teman-teman. Nah, sebelumnya kan aku sering bilang ya ke teman-teman, kalau misalnya Inkscape teman-teman itu tidak bisa dibuka, kita alternatifnya pakai aplikasi atau website namanya Figma. Ini bisa juga dipakai di tablet kalau Figma. Wah, mudah sekali. Karena Figma ini biasa dipakai oleh orang-orang dewasa atau para profesional nih di bidang kantor, pekerjaan, ya, yang dimana mereka itu tidak mau ribet atau harus install-install kalau di kantor gitu. Cuman kalau untuk pembelajaran, kita cukup pakai tools vektor yang ada di Figma saja. Dari mulai layernya ada sebelah kiri ya. Terus perbedaannya Figma sama Inkscape itu apa ya?
Kalau Inkscape itu lebih banyak tools yang terlihat. Tuh. Tapi kalau Figma itu lebih sedikit tools yang terlihat, lebih ke condong tulisan-tulisan seperti ini, Kak, teman-teman. Ya, apa tuh Aidan? bisa pakai GIMP atau Inkscape, Hmm? jadi bisa pakai GIMP. Kalau game sepertinya coba kita cek. Kalau games ya. Coba kalau games. Kalau games kita coba ya. Games. Kalau games itu setahu aku yang ini dia lebih condong ke gambar bitmap atau lukisan. Kayak misalnya kita mau bikin bentuk ya. Terus kalau kita pengen bikin kolase mungkin ya. Nah, atau tempelan gambar-gambar itu bisa. Nah, coba. Sepertinya kalau aku telusuri ya. Nih, aku file terus kita jajal kenalan dulu sama yang namanya vector art. Nah, terus coba kita pakai yang namanya pet tool. Tuh, set. Hampir sama kayak vector art. Iya nggak, Aidan? Nah, Oh, ada. Hampir di setiap tools desain grafis, vector art itu ada. Itu memudahkan kita untuk desain-desain. Tapi nggak enaknya pakai GIMS tuh ini. Apa ya? Kalau misalnya itu rectangle atau si tangannya ini sulit untuk dikendalikan. Ah, itu gak enak ya. Nah, gitu ya teman-teman. Sulit kalau pakai GIMS itu. Kalau menurutku karena dia basisnya itu bitmap layarnya. No, linear integrasi bit, X bit atau 8 bit itu gambarnya. Nah, kalau Inkscape itu lebih condong kayak Adobe Illustrator, tapi versi gratis dan juga tidak berbayar kalau dia. Dan juga kalau misalnya kita mau pakai sudut-sudut dan juga pewarnaan, itu kita udah dikasih kanvasnya tersendiri, teman-teman. Contohnya di bawah nih. Eits, aku taikin ke atas. Nah, ya gitu. Gimana? Aidan? Jelas? jelas. Jelas. Mantap. Discard chance. Nah, hari ini kita bakalan belajar sesuatu yang seru. Kita bakalan bikin, ya, bikin sebuah desain. Desain apa tuh, Kak? Iya, Desainnya, nih. Hah? Oh, eh, Desain hari ini kita bakalan bikin. Nih, kalau teman-teman pernah lihat desain-desain ini nih, yang di kanan. Nah, yang kanan nih. Terus yang seperti ini, yang cuma satu warna ya. Tidak ada blush, tidak ada shadow, hanya memainkan warna tipe gelap terang. Tuh. Terus bisa bikin kayak gini. Pernah lihat gak di game gitu? pernah sih. Terus aku ada contoh sebentar. Aku ada contoh lain. Aku ada contoh lain. Aku ada Ini contoh bukan. lain nih, teman-teman. Aku punya contoh lain. Yang dulu pernah aku share ke teman-teman ya di layar. Kayak gini. Loading, loading, Figmaku. Nih, yang di kerjaanku, aku juga masih pakai nih. Kok ada contoh lain? Tapi kita bisa pakai juga di Inkscape. Sangatlah mudah kalau untuk vector art. Aku yakin teman-teman pada suka. Nah, aku waktu itu bikin tank. Tuh, ini tank pakai vector art aku bikinnya. Lihat nih. Layernya ada berapa? Banyak banget tuh. Ya kan? Tuh, vektor, vektor, vektor. Nah, nanti teman-teman bisa bikin seperti ini kalau sudah terbiasa sama toolsnya. Apapun bisa dibuat. Nah, ini dia. Dari gambar seperti ini dibuat jadi vektor. Wih, Lebih kayak rapih, animasi. ya kan? Aidan? Iya, Nah, kayak kayak gitu. animasi D3. Betul. Terus kita bisa ubah-ubah warnanya sesuka kita kalau di vektor art. Terus aku ada contoh lain. Contoh lainnya waktu itu aku bikin ini. Apa tuh? Game. Wih, bikin gear, roda gear tuh. Jadi ini bisa diputar sebenarnya. Oh, kayak ada dia beberapa gambar yang lain. Kayak ada nama game.
Itu di Nah, sampingnya itu apa? nah iya ini kerjaan aku. Aku pembuat game, Oh, desain, pembuat game. pembuat game kalau aku, developer game. Nanti insya Allah atau Itu buat beberapa game apalah? game perang, ditunggu aja. Nanti aku bakal sharing ke teman-teman kalau misalnya game aku udah Wih, jadi. Aku Ninja developer apa? game juga. Selain sebagai tutor. Sebagai tutor, aku juga sebagai developer game. Desain game design. Dan juga aku membuat aset. Nah, terus aku tunjukin gak ya? Ada juga aku bikin karakter. Aku pernah bikin karakter. Sebentar. Ih, ada apa tuh? Aku pernah bikin karakter. Kita cari nama karakternya. Nih, apa nih? Nah, kita Nah, lihat-lihat nih teman-teman. Teman-teman bisa bikin apa aja, banyak kok. Itu pakai Python. wih, Pakai pen tukang tool. sagu. Betul. Mana ya karakter yang pernah aku buat? Setauku ada di sini. Sebentar. Aku waktu itu pernah bikin karakter. Ini bukan. Moimo Asset Dreamer. Coba kita buka. Kita pakai pen tool. Oh, salah. Eh, salah. Nah, itu bitmap tadi. Gambarnya masih bitmap yang tadi. Kalau karakter bukan seperti itu. Wait, aku cari dulu. Mana ya? Tapi yang bawah itu game apa lah? Kayak kuliah kayak game bawah. Ah, ini nih kayaknya. Harusnya ini. Kita juga bisa bikin karakter, guys. Nanti. Ah, ini dia. In Dreamer. game. Wih, Saya Nah, ini dia karakterku. mantap. Wih, banyak kali. Ini karakterku. Kalau dibuka, itu dia jadi bukan bitmap. Ini aku bikinnya pakai vector art. Ini juga sama nih. Ih, banyak juga. Yoi, nanti teman-teman bisa bikin kayak gini. Nanti aku ajarin pelan-pelan, kayak biasa. Nah, tuh lihat aset-aset karakternya ya. Nanti teman-teman bisa bikin kayak gini. Caranya mudah banget. Kalau misalnya teman-teman udah tahu nih cara pakai tools si vector art, mau itu Figma, mau itu pakai Inkscape, caranya sama, simple banget. Tetap pakai yang namanya itu rectangle. Rectangle yang ada di pen tool. Nah, rectangle tuh yang mana? Rectangle tuh yang ketika kita klik nih. Bentar, aku hapus warnanya dulu biar rectangle-nya kelihatan. Nih, lihat ya. Rectangle itu biasanya muncul. Nah, tuh, ini namanya rectangle. Kita menyebutnya tangan. Oke, coba kita ganti modenya. Nah, tuh, ini namanya rectangle, teman-teman. Rectangle itu adalah tangan vektor. Dimana kalau misalnya kita gerak-gerakin si tangannya ini, tuh, misal gini. Misal kita tarik seperti ini, dia bakal gerak tuh garisnya. Nanti dipakai perasaan teman-teman kalau misalnya ini udah cocok belum segini atau misalnya udah cocok belum segini. Nah, itu pakai rectangle, teman-teman. Jadi, nggak ada tuh kita pakai apa brush terus pakai penghapus, dihapus pelan-pelan. Itu nggak pakai kayak gitu, teman-teman, kalau di vector art. Kalau misalnya garisnya nggak pas ya sama karakter atau misalnya gambar yang lagi kita buat, itu tinggal ditarik aja. Eh, Atau kita pakai CTRL, tahan, terus tarik gini. Set. Tuh. Nanti aku ajarin. Jadi kita pengenalan dulu. Aku iteration ke teman-teman buat ada gambaran dulu kira-kira kita pengen bikin apa nih atau nanti hasilnya seperti saya. apa. Banyak banget. Nah, nanti bisa bikin map tuh, map game atau teman-teman pengen bikin UI kayak gini ya, itu juga bisa nanti, teman-teman. Mudah banget. Oke, itu gimana? Oke. Gimana? Ada gambaran nggak kira-kira bisa bikin apa aja tuh? Banyak banget ya dari vector art. Dari mulai kita bisa bikin karakter, satu. Yang kedua kita juga bisa bikin UI atau UX ya. Terus kita bisa bikin karakter kartun. Karakter kartun kesukaan kita terus kita di tracing. Nah, itu.
Jadi bakalan aku ajarin nih selama pertemuan ke-16 sampai ke pertemuan ke-16. Nih, aku share lagi. Aduh, tadi ketutup ya share screen. Udah muncul nggak, guys? Muncul ya? Aman ya share screen-nya? Belum, Coach. Belum. Oke, aku tunggu. Kalau misalnya udah kabarin. Aku tungguin. Gimana? Udah. Sudah, Oh, sudah. sudah semua ya? Oke. Kalau sudah semua, saatnya kita kenalan yang namanya vector art secara dalam. Kemarin kita baru perkenalan aja, perkenalan, pakai tools dan lain-lain ya. Hari ini kita bakalan beneran hmm, lihat apa aja yang bisa kita buat di vector art. Dan juga apa sih vector art itu selama ini. Nah, dulu aku jujur, waktu dulu aku hopeless, gak punya Mana pentab. kayu kayaknya lembah. Karena teman-teman aku waktu di desain grafis ya pas aku pertama kali masuk kuliah tuh, Tadi waduh, Bang gini. teman-teman aku jago-jago banget nih gambar-gambarnya. Kok pada luas gitu tangan-tangannya ya. Nah, bagi kita Menang. eh kita semua, misal seperti aku jujur dulu yang nggak bisa pakai pentap itu aku cuman punya mouse. Punya mouse atau lebih parahnya dulu aku belum punya mouse pakai yang ini nih, apa? Scroller di laptop itu aku bersyukur banget ketemu dosen atau guru yang mengajarkan aku cara pakai pen tool. Nah, teman-teman, sebenarnya menurut aku lebih enak mana antara vector art sama gambar bitmap itu tergantung teman-teman. Suka dengan yang coret-coret atau yang presisi banget gitu. Kan ada yang perfeksionis ya, ada yang waduh detail banget nih sampai yang ininya harus di zoom in dulu nih, kira-kira udah sama apa belum gitu. Nah, tergantung teman-teman. Nanti fashionnya ketahuan deh kalau udah makin jauh. Kayak teman aku gak suka vector art, gak suka bitmap, tiba-tiba dia jago 3D. Nah, nanti di DG desain grafis kita juga bakalan belajar yang namanya pemodelan 3D. Wah, ada 4 pertemuan tuh. 4 pertemuan pakai 3D dan itu nanti kita pakai Tinkercad. Nanti aku bakalan ajarin pakai Tinkercad-nya. Seru kok mainin 3D. Tinggal buat-buat aja. Apalagi di 3D itu kan kita ada volumenya bisa dilihat kiri kanannya ya. Nah, sebelum ke situ kita belajar ini dulu. Cara pakai si vector art ini. Oke, coba kita buka si modulnya. Ada apa di modul ini? Tinjauan, buka tugas di platform. Oke, ada apa di platform? Coba kita refresh platformnya. Terus coba kita scroll ke pertemuan 11. Potret vektor. Nah, coba kita buka. Tinjauan potret vektor nomor 1. Kita klik yang nomor 1, teman-teman. Nah, ini dia. Gambar vektor terdiri dari apa, teman-teman? Objek, Objek atau pixel? objek, Objek, objek. betul. Nah, objek. Klik. Tiring, jawaban betul. Kita next. Nah, nama daftar ini disebut apa? Oh, Daftar objek. ini pakai bahasa Indonesia jadi aku kurang itu. Daftar objek. Coba. Betul. Daftar objek. Tapi udah dikerjain. Udah dikerjain, Jennifer. Iya. Udah. Iya. Oh, udah. Oke, oke. Udah semua, teman-teman. Hmm. Jennifer cepat juga ya. Wah, mantap nih. Oke. Kalau gitu kita coba dulu. Panel untuk bekerja dengan daftar. Where or glass. Nah, memindahkan objek dari satu posisi ke posisi lainnya. Oh, ini yang ada di ini ya, setahu aku. Kalau nggak salah yang ada di Inkscape nih, objek atau layer. Dan itu biasanya ada di sudut kanan nih, di layer. Nah, ini dia. Layer 1, layer 2, layer 3. Nanti kita mainin layer, teman-teman. Cara bikin objeknya. Set. Bisa dihapus. Shift, delete.
Nah, oke. Kita cari tugas yang di platform. Mana ya? Kita suruh membuat sebuah objek vektor. Sebentar, aku cari dulu objek vektornya. Oh, ini tutorial. Kita abaikan karena mudah. Nah, dari Naomi Yauchi, kita disuruh membuat potret wajah seseorang menjadi vektor art. Nah, dari mulai pakai stroke sampai level berikutnya. Stroke-nya nanti kita bakalan buat ya. Dan coba kita cari gambar yang bakalan kita unduh adalah beliau. Nah, gambar beliau. Yuk kita unduh dulu dengan cara teman-teman masuk ke lesson 11 yang nomor 11 ini. Ya, di kursus nomor 11. Diklik. Lalu klik yang bagian potret berdasarkan apa nih? Nah, yang ini ya. Jadi, tugas nomor 11, nomor 2-nya diklik. Nanti kita unduh. Coba mana unduhannya ini? Oh, banyak. Oh, banyak yang bisa kita pilih, guys. Nah, kita disuruh buat seperti ini. Oke, mudahnya gini aja. Kalian masih ingat cara screenshot? Masih ya? Masih. Masih ingat tidak? Masih. Masih. Ah, silakan screenshot salah satu potret yang ingin kalian ambil. Mau beliau, beliau, atau beliau. Jadi bebas. Ya. Silakan. Aku ambil yang mana ya yang mudah. Ah, dia. Aku ambil dia. Karena menurutku mudah. Nah, aku screenshot. Set. Sudah ada snipping toolnya. Aku garis seperti ini. Set. Nah, aku copy atau aku paste di dua tempat. Pertama, aku paste di Inkscape-nya dulu. Set. Nah, CTRL V. Nah, wait. Set. Yang image-nya aku select dulu. Nge-scale. Loh, scale fotonya bukan di sini kah? Mesh tool, edit view. Wait ya. Ticket clone select same height move to layer klik anchor. Oh, bukan. Shapular, edit, di select cut. Kemarin aku pernah lihat ininya. Switch layer, add layer, unlock switch object. Bukan. Di head. Coba kita cari teman-teman. Cara buat memodif gambar atau nge-scale nih. Coba kita cek cara nge-scale si gambar ini. Di scale, bitmap copy. Oh, bukan. Insert selection. Oh, resize pipe. Genome layer, show layer, split layer. Bukan. Nah, kita abaikan aja. Nah, kita udah punya potretnya. Ya. Potret si wanita ini untuk kita buat jadi sebuah vektor art. Nah, yang satunya aku copy di dalam Figma. Aku buat frame baru. Cara buat frame baru kalau di Figma pakai yang namanya ini. Frame. Nah, terus arahkan kursornya ke tengah layar, tarik seperti ini. Set. Nah, frame baru sudah ada. Ini kalau Figma. Nah, oke. Terus aku paste gambar yang tadi. Nah, seperti ini. Oke, kita pakai dua aplikasi atau dua software ya. Buat teman-teman yang bisa pakai Inkscape, di Inkscape-nya aja. Tapi teman-teman yang nggak bisa pakai Inkscape, nanti aku ajarin cara pakai di Figma-nya. Oke, kita lanjut. Pertama teman-teman, untuk kita bisa buat namanya vector art, kita perlu tools yang namanya pen tool. Dia itu untuk membuat garis antar titik.
titik, garis, dan pola. Wah, itu materi lama banget tuh, titik, garis, dan pola. Nah, di sini ada yang namanya pen tool. Kita klik saja, set pen toolnya. Terus, teman-teman, oh ada chat kah? Apa nih? Kok saya udah kerjain? Udah kerjain. Wih, cepet juga. Udah sampai mana Jennifer untuk pengerjaannya? Eh, Sudah dikerjain. sudah. Boleh di share screen seperti apa Jennifer? Widih, pakai pen tool ya ini. Betul? Eh, lupa. Lupa. Tapi Jennifer pakai tools apa di sini? Coba. Pakai tools yang mana? Yang itu. Betul. Wih. Nah, betul. Nah. Oke. Nah, oke Jennifer. Wih, tapi tinggal dirapiin aja ya si pennya. Coba Jennifer, kok beda ya ininya? Coba di unselect dulu. Ganti modenya ke layer. Nih, klik yang layer atas tuh. Di atas kiri. Layer and object. Nah, ini dibuka layernya. Set. Nah. Nah, mau aku ajarin nggak tutorial merapikan si garis-garis sudutnya? Nah, oke. Nih, aku ajarin. Wih, berarti Jennifer udah bisa nih bikinnya ya. Udah sampai ke tahap ini. Tinggal kita rapihin aja si sudut-sudutnya. Oke, thank you Jennifer. Boleh stop share screen. Nah, berarti udah nih. Wah, keren banget buat Jennifer nih. Aku bangga dengan kamu. Nah, teman-teman, kita belajar juga nih tentang si vektor artnya. Nah, langkah pertama, kita belajarnya santai. Langkah pertama, kita mau bikin vektor art ya. Kita mau yang namanya resize dulu sebentar. Aku mau resize fotonya. Resize fotonya. Oh, bukan. Ini layer baru. Aku delete dulu. Delete layer. Layer and object. Expand display. Red effect. Fill and stroke. So. Wait ya teman-teman. Aku cari scale dulu. Biar kita bisa nge-scale si objeknya. Karena dia harus kita transformation handle. Bukan. Show margin. Ketutupan. Toolsnya beda-beda nih. Set node, edit, view, orientation, display mode, connecting. Coba kalau ke aku enter. Ganti nama. Effect layer. Oh, opacity. Oke, oke. Undo, copy, cut, selection, print, open dialog, snipping tool. Snipping. Show clipping. Oke, diabaikan dulu. Nanti ku carikan. Oke, cara mudahnya, cara pakai pen tool itu, kita klik yang namanya pen tool, terus kita bikin dulu salah satu bagian. Contohnya di sini aku bikin wajahnya dulu, bagian wajah. Cara bikin bagian wajah itu teman-teman. Nah, perhatikan di pojok kanan, ada yang namanya layer object, ada yang namanya si fill and stroke. Ya. Fill and stroke ini berfungsi kita mengetahui kalau fill itu isinya ya. Nih, isi dari si vektornya yang ini. Nah, kalau si stroke itu adalah garis terluarnya yang ini. Nah, garis terluarnya, teman-teman. Oh, apa nih?
Kalau misalnya dia pakai fill, misalkan aku pakai paint, flat colornya, aku ganti. Nah, baru terisi warna. Warnanya bisa aku ganti-ganti. Tuh. Bisa ganti-ganti warna, teman-teman. Nanti kita pakai yang warnanya. Nah, sekarang untuk saat ini kita matikan dulu si warnanya supaya kita bisa lihat si garis-garis terluarnya untuk bikin si vector artnya. Oke? Caranya mudah. Kalian cari yang namanya ini fill and stroke atau shift CTRL F. Jadi tinggal diklik, set. Nah, pergi ke yang fill. Terus ini, tanda silang. No pain, no gain. Nah, nanti hilang dia. Ada pet. Terus kita delete aja. Nah, oke. Diperhatikan ya teman-teman. Ini soalnya caranya lumayan agak sulit. Nah, teman-teman silakan bikin dulu aja titik-titik sudutnya. Nanti kita tinggal rapihkan titik sudutnya pakai yang namanya angkor atau rectangle. Caranya gini. Bikin titik sudut di atas sini, terus di bagian sini, set, terus ke arah dagu. Set. Sehabis ke arah dagu, kita ke arah pelipis. Semakin banyak titiknya semakin enak buat apa namanya? Stroke-nya atau ngegerakinnya. Oke, nih aku buat dulu si titik-titik sudutnya, teman-teman. Diklik, terus aku klik lagi di sini. Nah, terus aku klik lagi di sini. Set. Nah, masih mencong-mencong, tapi nggak apa-apa. Nanti kita rubah. Cara merubahnya, kalau kita udah punya yang namanya garis sudut seperti ini nih, itu teman-teman tinggal klik yang namanya CTRL di bagian sini. Wait, CTRL. Pad-nya aku klik dulu. Kita ganti Open Tool Preference. Nah, ini dia pen tool-nya kalau sudah. Sekarang saatnya kita pakai Create Display-nya. Atau ngebuat si base plate-nya pakai ini. Yang namanya node tool. Node tool. Jadi setelah kita pakai pen tool, kita ganti yang namanya node tool. Ada di atas huruf N. Tinggal klik N. Set. Nanti titik-titiknya muncul. Nah, kalau titik sudutnya sudah muncul, teman-teman, kita bisa geser-geser nih. Nah, oke. Cara kedua, kita merapihkan si garisnya. Dengan catatan, caranya itu kalian klik CTRL di keyboard, tahan, terus klik kiri, tarik kayak gini. Tuh, kayak gitu teman-teman. Terus kita pengen munculin yang namanya itu si titik sudutnya atau tangannya. Diklik dulu titiknya, nanti dia bakal muncul. Habis itu kita beresin teman-teman. Nah, tuh kayak gitu. Kita beresin sampai dia pas sama si garis ininya. Nah, boleh dicoba sambil dicoba-coba teman-teman. Aku sambil menyelesaikan yang ini. Set, set. Aku klik lagi yang ini biar muncul tangan. Aku tarik perlahan. Nah, aku tarik perlahan. Set. Sampai jadi dagu. Sekarang yang bagian ini. Aku tarik. Set. Aku tarik yang ini ke sini. Aku tarik lagi ke sini. Nah, set, aku pindahin pakai spasi. Spasi tahan, terus bisa digeser-geser. Buat zoom in zoom outnya aku pakai CTRL, terus scroll mouse ke depan. Tuh. Scroll mouse ke belakang, dia buat zoom out. Scroll mouse ke depan pakai CTRL tahan ke depan. Set, set, set. Nah, terus kita ubah lagi yang pojok kanannya. CTRL tahan, terus diklik garisnya tahan, tarik. Kayak narik garis. Tuh. Atasnya juga sekarang gantian. Bagian atasnya CTRL tarik ke atas. Nah,
Terus CTRL tahan, tarik ke atas. Nah, kita udah punya yang namanya desain awal, wajahnya dulu. Nah, kalau sudah kita tambahin fill-nya, fill color-nya, mau pakai warna oranye. Terus untuk apa, Kak? Ini kita baru dapat wajahnya. Sekarang kita buat si dagu, leher sampai ke bajunya, ya teman-teman. Nah, tapi di sini teman-teman bisa buat nutup matanya. Tuh. Biar kita mudah bikin ke bagian rambutnya, ke bagian kupingnya. Gitu, teman-teman. Nah, kita coba. Pertama kita bikin dulu si sudutnya ini supaya mudah. Oke, fill-nya aku matiin dulu. Aku pakai pet tool. Terus aku cari namanya itu corner. Corner ini ngebantu kita. Nah, corner ini ngebantu kita buat biar si titik sudutnya ini nggak lancip atau tidak runcing. Tuh. Ini kan runcing. Yang bagian dagu, kalau nggak salah. Bagian dagu terus aku tarik nih yang bintik kecil ini. Tarik. Set. Nah, dia jadi lebih mulus si ininya. Nah, cornernya aku tarik. Set di bagian ini. Nah, yang ini dibiarkan saja. Terus aku ganti dulu. Preview dari jauh. Lumayan sudah bagus ya. Kalau sudah, kita gantian tambahin lagi rambutnya sekarang. Kita tambahin rambutnya. Tapi sebelum rambut, alangkah baiknya kita edit si lehernya. Nah, aku sambil bicara sambil ngasih tahu tekniknya, teman-teman. Kita selesaikan dulu satu-satu. Klik di sini, terus bikin ke sini lehernya. Rasain dulu. Set, segini deh. Terus ku kasih sudut sampai sini kira-kira. Nah, jadi nanti aku tarik garisnya ke sini. Set. Terus aku tarik ke titiknya. Nah, kalau kayak gini lebih mudah lagi teman-teman. Kita pergi ke yang namanya node tool di atas. Node tool lagi. Node tool. Terus garis yang di tengah sini kita pakai CTRL tahan. Terus klik kiri tahan. Tarik ke bawah. Nah, kayak gini kan kelihatan tuh ya. Kelihatan sih yang namanya garis ketemu garisnya tuh biar nggak berlubang. Nah, terus aku pakai ini, make select node corner. Nanti dia bakal muncul tangannya. Nah, sekarang kita coba si garisnya biar sama. Set, set, ku jauhin dikit, ku jauhin dikit. Nah, set. Nah, nggak terlalu presisi tidak masalah. Nanti kita pakai yang namanya pet. Pet tool di corner. Nah, corner aku naikin aja. Oh, cornernya di ujung. Salah. Nah, kayak gitu ya. Boleh dicoba, teman-teman. Dicoba. Mencoba pakai dua bidang. Nah, sekarang kita tambahin padnya di tengah sini. Nah, kalau misalnya udah ada pad, oh, tidak ada. Sama aja. Nah, dah punya dua garis. Sekarang yang bawahnya nih. Kita coba buat narik ke arah sini. Buat leher diabaikan aja segini karena nanti si lehernya ketutupan rambut, teman-teman. Si lehernya ketutup rambut. Set, kalau udah dapat leher, coba kita lihat. Nah, sudah lumayan ya. Terus sekarang kita buat rambutnya. Pakai lagi yang namanya pen tool. Kita klik sudut, satu.
klik sudutnya lagi. Oh, ini melengkung, mau melengkung. Kalau mau melengkung, kita ambil sudut di sini. Nanti kita lengkungin ke atas. Ya. Terus ini juga melengkung, kita taruh di sini deh. Biar mudah. Set, taruh di sini. Terus aku scroll lagi, taruh titik sudutnya di sini. Nah, terus aku taruh lagi sudutnya di sini. Sampai ke sini. Karena rambut dia panjang. Nah, sekarang aku tarik rambutnya ke arah sini. Set. Terus aku tinggal ikutin deh yang titik-titiknya nih. Tuh. Tinggal ikutin aja. Sampai sini nanti mau melengkung, kita taruhnya di sini biar mudah. Set. Taruh titik lagi. Ini melengkung. Taruh di arah jidatnya. Nah, terus kita taruh lagi di arah jidat sampingnya. Dahinya. Set. Tarik ke bawah. Ini udah ada titik sudutnya, diklik di sini. Nah, kita main perasaan aja teman-teman. Nggak rapi, nggak masalah. Nanti tinggal dirapihin pakai yang namanya knot tool. Set. Terus di sini sudut terakhirnya. Nah, terus tarik ke sini dia, rambutnya melengkung. Set, aku tarik dulu. Set, set, begini deh. Karena dia rambutnya itu kayak segitiga. Nah, rambutnya kayak segitiga. Tarik, terus klik lagi di sini. Terus sampai dia ketemu titik lagi. Nah, sudah join. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya sudah, sekarang saatnya ganti ke knot tool. Kita ganti ke knot tool. Sekarang kita rapihin si sudut-sudutnya biar melengkung. Caranya pakai apa? Ctrl L tahan, klik kiri tahan, tarik ke atas. Nah, sama yang lainnya juga. Kita agak jauhin biar kelihatan nih titik sudutnya. CTRL tahan, klik kiri, tahan, tarik. Set. Nah, tinggal gini. Terus tinggal begini. Oh, ini melengkung. Kita tambahkan yang namanya tangan. Diklik si titiknya. Set. Yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Biar melengkung. Kayak gini, kayak ular. Melengkung, kayak ular. Nah, sekarang gantian yang bawahnya. Kita bikin lingkar. Set. Segini aja. Tidak usah terlalu rapi. Gak apa-apa, karena ini vektor R. Kita lihat nanti hasilnya. Set. Tarik seperti ini. Terus yang ini kita tarik. Nah, yang ini kurang rapi. Kita tarik. Ntar kita cari garisnya. Hmm, ups, salah. Nah, ini dia garisnya. Set, set. Nah, ini dia. Garisnya kita taruh di mana ya? Wah, P3-nya kepencet. Kita rapihkan. Set. Kita rapihkan dulu garis-garisnya. Nah, tarik. Tangannya kena. Tarik pelan-pelan. Terus kita tarik. Set. Nah, terus kita tarik kayak gini. Biar dia sama. Jadi sempurna dia. Saya sempurna.
Nah, terus yang ini kita buat dia agak melengkung kayak gini. Terus yang ini kita melengkungin kayak gini. Nah, terus yang belakangnya juga sama. Kita lengkungin. Nanti warna rambutnya itu pirang. Set, set. Nah, yang atasnya tinggal kita rapiin. Nah, oke. Udah ada satu gambar. Nah, sekarang coba kita kasih warna. Pertama wajahnya dulu. Wajah itu yang pet 1 kita kasih warna krem. Nah, terus kan ini masih ada garisnya ya. Garisnya kita nonaktifin. Caranya di bagian ini fill and stroke diklik, habis itu ke stroke pad, yang stroke pen ini kita nonaktifin. Nah, terus langsung ke yang pad 2, leher. Lehernya agak gelap. Segini deh warnanya. Nah, si lehernya kita matiin si stroke-nya. Set. Terus sekarang yang rambutnya, yang pirang. Rambut pirangnya, rambut pirangnya Kinpasu. Nah, tuh kayak gini. Terus struknya dihilangkan. Sudah ada satu lapis. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, gimana? Mau jajal? Mau jajal guys? Mau coba? Itu yang untuk pakai Inkscape. Caranya seperti itu. Nah, sekarang kalau yang Figma bagaimana Kak? Yang Figma sama. Nih, kalau yang Figma, aku ke Figma. Nah, kalau di Figma, teman-teman, yang pakai Figma ya, terutama, yang pakai Figma, pakai yang namanya pen tool di bawah sini. Pen tool, terus sama, pakai sudut. 1, 2, 3, terus ke sini ya. 4, 5, 6, 7. Nah, kalau dia sudah buat seperti ini, terus pergi ke yang ini, move tombolnya, set. Baru deh bisa ditarik si garisnya kayak gini. Pakai CTRL tahan, klik kiri tahan, tarik. Oh, dia langsung udah ada nih si tangan-tangannya. Tangan-tangannya. Nah, terus CTRL tarik, ditarik ke atas, yang ini tarik ke atas. Set. Nah, yang bawahnya juga sama. Tarik, ditarik. Set. Nah, tuh. Udah jadi satu. Terus kita tambahin untuk lehernya. Cara nambahin buat lehernya kita pakai ini. Pen tool lagi. Set. Terus klik lagi di sini. Nah, kita tarik ke bagian sini. Tarik ke bagian sini. Aku geser. Diklik. Terus sampai ketemu titik lagi. Nah, kalau udah yang bagian Figma, pakai yang ini. Move. Set. Terus klik kiri tahan, tarik ke bawah. Nah, terus pakai tangannya tinggal digeser-geser. Biar dia sama yang bawahnya. Tuh, yang ini Figma. Set. Nah, jadi dia. Nah, terus buat bagian rambutnya sama. Ganti pakai pen tool lagi. Tambahin titik sudut. Set. 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 Nah, kayak gitu. Ikutin si gaya rambutnya. Nge-tracing ini. Tekniknya namanya tracing. Nge-tracing. Set. 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 Nah, aku tarik-tarik garis dulu. Tarik garisnya dulu kayak gini.
Diklik, klik sampai ketemu. Terus aku tarik garisnya lagi. Pakai yang namanya move. CTRL tahan. Kiri, tahan juga, tarik ke atas. Set. Nah, sama ya. Bedanya kalau Figma itu tombolnya ada di bawah. Kalau di Inkscape, tombol-tombolnya ada di kiri dan kanan. Terus Kak, kok kenapa ajarin yang Figma juga? Ada yang nggak bisa Inkscape-nya, tidak support. Jadi aku alihkan ke Figma karena lebih website, lebih enak. Jadi tidak perlu repot-repot mendownload aplikasi. Ini adalah solusi apabila ada teman-teman yang Inkscape-nya nggak bisa di-download. Aku sering tuh ketemu yang seperti itu. Akhirnya coba deh pakai yang namanya Figma karena masih sama nih Figma. Nah, dicoba. Set, set. Terus ku tarik ke sini. Yang ini agak ke bawahin. Ini ditarik biar melengkung. Ini ditarik CTRL. Tahan. Set, set. Tarik ke atas. Tarik ke atas. Nah, kita udah punya semua nih. Kalau user Figma, layernya ada di sebelah kiri. Tuh, layer wajah, layer leher, terus layer rambut, dia ada. Nah, terus cara ganti warnanya, teman-teman, itu tinggal diklik aja vektornya. Set, ini layar apa nih? Oh, ini layar rambut. Dan ini layar wajah. Coba sekarang kita tuker layarnya. Biar yang layar rambut di atas, layar leher di bawah. Nah, yang wajah, cara ngasih feel-nya tinggal kalian pilih ke kanan, ada bacaan feel atau warna, diklik. Nah, tuh berubah warna. Terus kalian cari warna yang ini ditarik set. Kira-kira wajah manusianya yang warna apa nih? Seginikah atau seginikah atau seginikah? Tinggal dirasa aja. Set. Nah, gitu ya. Terus bisa juga kita tutup si stroke. Stroke itu garis ya, garis luarnya nih, garis-garis luarnya itu namanya stroke. Sama di Inkscape juga. Stroke itu garis-garis luarnya yang hitam tuh yang membantu kita buat bikin si vektor art ini mudah buat dilihat. Kalau nggak ada si garis hitam ini, susah kita pas narik-narik si sudutnya, gitu ya. Nah, terus kita hapus si stroke-nya, set. Terus kita warnain yang lehernya. Lehernya kita warnain, kasih fill. Kita ambil pakai pipet nih, sampel tool. Diklik aja, set. Terus kita turunin agak gelap. Segini. Nah, sekarang warna rambutnya pirang. Kasih fill. Wah, terus kita ambil color warna rambutnya. Tuh. Nah, yang Oke, Figma jadi. oke, Oke. Mau dicoba, teman-teman? oke, Nanti aku cek. Ayo, dicoba. oke. Dicoba. Nah, ayo dicoba. Kalau misalnya pakai gambar manusia sulit, kita pakai gambar buah-buahan. Gimana? Yang lebih mudah. Gambar buah. Oke? Karena sulit ya kalau misalnya pakai gambar manusia. Tadi aku lihat. Kita coba pakai gambar buah-buahan. Gimana? Atau pengen pakai gambar manusia yang tadi juga nggak masalah. Ada pertanyaan nggak cara pakainya? Dipraktikkan teman-teman. Biar teman-teman bisa nih. Buah. Boleh pakai gambar buah. Coba. Nanti toolsnya aku ajarin. Misalkan Kak, tadi gimana cara pakai si pen toolnya biar si sudutnya ini melengkung gitu. Nanti tanyakan aja. Ayo, aku kasih waktu sampai hmm, aku kasih 15 menit. Dicoba dulu. Kira-kira teman-teman bisa nggak nih pakai si pen toolnya? Kalau kesulitan nanti aku minta teman-teman share screen. Oke, ayo dicoba ya. Pakai Figma atau pakai Inkscape boleh.
Nah, buat Jennifer, tadi gimana? Buat si sudut-sudutnya, bisakah dirapihkan? Bis, bisa. Bisa. Eh, Nah, mantap. Yuk, dicoba sampai berapa nih? 10, 15. Aku kasih 15 menit buat nyoba, bukan buat sampai jadi banget ya, buat nyoba aja. Nanti aku cek nih, kira-kira kesulitan teman-teman tuh di bagian mana, nanti aku bantuin. Oke? Kayak gitu ya. Dipraktikan. Dipraktikan. Nanti aku cek satu persatu. Sebentar. Coach, Yuk, gimana? Gimana Yuki? saya lupa cara buka gininya, Coach. Figma-nya. Figma. Yuki pakai Figma ya? Ya, Ya, coba share screen. Coba punya Yuki di share screen. Aku bantu Yuki. Aku izin minum teman-teman. Ke browsernya Yuki, tambah browser yang plus tuh, tambah tab baru di atas. Di sini nih Yuki, atas banget. Nah, ketik Figma. Figma. Nah, coba ketik Figma. Figma. Nah, eh sebentar. Yuki ini pakai Yahoo ya? Dirubah dulu jadi Google. Cara ganti jadi Google-nya ke sini Yuki. Titik 3 nih di pojok kanan. Bener-bener yang tadi. Yahoo! Yahoo! Nah, terus ke bagian ini, setelan, di scroll ke bawah. Terus scroll ke bawah. Bisa di scroll nggak? Sampai bawah. Nah, tuh ada setelan. Setelan, diklik. Nah, terus mesin pencarian atau mesin telusuri. Mesin telusuri di atas, mesin telusur tuh. Mesin telusur. Nah, diklik tuh. Nah, diubah tuh. Ubah. Nah, jadi Google yang di atas. Betul. Klik sekali, jadikan default. Nah, sekarang Yuki tab baru. Di tab baru, yang itu disilang. Betul. Tab baru, ketik. Figma. Nah, tuh Figmanya diklik. Pak, Ya, kenapa tuh Yuna? cara buka Inkscape-nya gimana? Oh, Yuna udah pakai Inkscape sekarang. Heeh. Coba sebentar ya. Habis ini aku ke Yuna. Pakai Sambil pakai Figma, Ceng. Oh, pakai Figma. Ini ke Google terus ketik Figma. Yuna. Nah, sekarang Yuki klik login. Lanjutkan sebagai TK. Itu tadi login. Login, login. Bukan kontak sales. Jangan kontak sales. Login, login. Nah, login. Betul. TK, SD, SMP, SMA. Pakai continue with Google di atas. Continue with Google. Nah, Yuki pilih akunnya yang mana? Tinggal diklik aja. Loading, loading, loading. Sabar, sabar. Ditunggu aja, sabar. Pakai atas boleh, pakai yang bawah boleh. Mana aja. Habis diklik, lanjutkan. Lanjutkan. Ah, Yahoo. Loading. Tunggu. Lagi login dia. Nah, coba punya Hyuna boleh share screen? Aku juga bantu nih. Figmanya belum bisa masuk ya. Nah, Aidan gimana? Bisa? Aman Aidan? Oh, masih off mic, off mic. Aidan masih off mic.
Mana nih Yuna ke Google, terus Aman, continue. aman. Aman, Aidan? Bisa? Aman. Aman, Bisa. mantap. Wih, bintang 5. Yuna cute. Pilih Google-nya yang itu. Nah, order. Yawan. Continue terus. Di continue aja. Ini mah udah mudah ya. Punya Yuki, tinggal di continue aja. Online course, terus continue. Diklik dulu salah satunya. Punyanya Yuna. Nah, Yuna itu gambar kucingnya, untitled-nya diklik. Nah, ini udah kebuka Yuna Figma-nya. Nah, sekarang Yuna paste gambarnya yang tadi di apa? Kon Algonovanya. Nah, Yuna sekarang aku stop share screen-nya Yuna karena udah bisa dibuka nih, ya. Stop participant sharing. Nanti boleh share screen lagi kalau kesulitan. Nah, punyanya Yuki sudah dibuka. Yuki pakai yang titik 3 tuh di atas kiri. Yang logo Figma-nya diklik. Nah, iya betul. Yang logo Figma-nya diklik. Set. Back to file. Back to file. Nah, sekarang Yuki udah bisa nih edit-edit. Yuki pakai yang all project. Coba all project ke all project, diklik all projectnya. Nah, pilih yang bawah tuh. Salah satu boleh yang mana aja. Nah, habis itu Yuki copy paste ke dalam sini. Ini disilang aja. Disilang tuh atasnya. Tambahin frame dulu, jangan lupa. Tambahin frame dulu. Di blok. Set. Nah, bisa ya? Nah, silakan dilanjut. Aku stop share screen-nya Yuki. Nah, aku mau cek punyanya Aidan. Coba share screen Aidan. Sudah sampai mana nih? Edit-editnya. Edit-editnya sudah sampai mana? Nah, nanti dari aku ada tugas yang lebih mudah kok, teman-teman, dibandingkan pakai yang ada di platform Algonova. Tapi nanti aku kasih nilainya tinggi sama. Yang penting teman-teman bisa buat editnya. Oke, lebih mudah kok nanti aku kasih contohnya. Tidak pakai gambar manusia karena susah aku lihat tadi. Karena ada rambut ya kalau manusia itu tadi. Mungkin nanti kita pakai yang hewan deh, hewan dan buah. Yap. Kucing. Nah, boleh tuh nanti kita yang kucing deh. Aku juga suka tuh kucing. Kucing. Aidan, coba Inkscape-nya dibuka. Sudah nih. Inkscape Mana pakai Inkscape-nya? GIMP. Oh, itu game. Hapus kah? Aduh. Inkscape-nya mana? Aku Coba. pakai GIMP. Kayaknya aku Waduh. udah GIMP tahu hapus lah. Aduh, lupa lah. Oh, gak apa-apa. Coba dicari si Inkscape-nya. Atau Aidan mau pakai Figma? Kalau pakai Inkscape aku belum tahu. Oh, tuh Tapi ada tuh Inkscape-nya. Tuh tinggal dibuka. Ih, ini ada lemur ya? Hah? Gambar lemur. Emang dapat Keren. pilih acak-acakan. Dapat pilih acak-acak. Nanti kita bisa bikin lemur kok, Aidan. Hei, jangan coba ini. Lemurnya senyum, cuy. Siapa coba itu? Escape-nya dibuka, Aidan. Aku hanya Nah, buat di game karena gampang. kalau game beda ini, beda teknik kalau pakai game. Nah, kita pakai escape kalau untuk itu. Atau Iya, lebih jadi gampang aku lagi buatnya pakai itu di Figma, game. Aidan sebenarnya. Gampang. Apa? Gimana Aidan? Figma Figma lebih mudah lagi. kayak apa? Pakai Figma lebih mudah lagi di Google. Figma. Heeh. Oke. Boleh pakai Figma. Kalau misalnya Aidan kesulitan nih pakai Inkscape. Figma.
F bukan Sigma, bukan Sigma, Figma. Figma pakai F, Saya aku dengan sih. pakai F, huruf F, bukan Sigma. Waduh. Nah ini. Oh, Figma, Figma. Tulisannya itu Figma. Huruf F dihapus dulu sigmanya. SI-nya dihapus dulu. Udah ini. Nah, coba F Udah. I huruf F F I F Fig itu ada Figma. Figma. Nah, ini lebih mudah lagi kalau misalnya Aidan tahu. Toolsnya lebih apa ya? Lebih sederhana. Sederhana. Nah, sederhana banget. Coba login. 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 Tinggal. Ada bacaan login. Wih, kok Diklik. kayak masku kayak gini? Ini biasa. Mouse-nya. Nah, Tuh, continue with Google. beda. Nah, continue with Google. Yang di atas tuh. Google saja. Continue with Google. Nah, diklik. Kalau misalnya Aidan sulit ya. Tadi aku lihat kata Aidan pakai escape-nya susah ya. Nah, coba kita pakai ini. Pakai Figma yang lebih sederhana. Aidan deh. Diklik. Lanjutkan sebagai Aidan tuh. Nah, ditunggu. Ini lagi loading. Nanti lanjutkan. Nah, tinggal ditunggu. Nanti dia bakal login. Nah, lebih mudah lagi. Sebenarnya tekniknya sama, teman-teman. Mau itu pakai Inkscape, mau itu pakai Figma, sama aja tekniknya. Kalau menurutku. Nah, udah muncul nih. Jeng, jeng, jeng. Coba kita pergi ke bagian ini. Sebentar, Aidan. Ditunggu. Loading. Lagi loading. Memproses. Continue. Nah, Continue. habis itu, apa ini? Oh, nama Aidan. Username-nya pakai apa? Aidan. Aidan Gans. Wih. Boleh. Wih. Habis itu continue. Langsung saja. Sikat. Entah. Langsung saja. Sikat. Continue. Nah. Oh, mana ini? Tidak continue. Lucu. Continue. Bisa tidak ini? Bisa? Hmm? Diklik. Nah, school. Continue. Terus. Jangan. Student. Sebagai pelajar. Yang mana nih? Online bootcamp. Betul. Continue. Lu Nah, masih alah, di next aja, di scroll ke bawah. Scroll ke bawah itu. Continue. Skip. Yes, many oh, time. Yes, many time. Nah, dah. Terus habis itu kan? dikeluarkan yang kiri aja, starter. Starter. Kiri. Nah, di next. Jangan coet. Nah, skip. Di skip aja. Skip. Nah, skip lagi. Skip. Ya, skip aja kalau ada tombol skip. Nah, all project-nya diklik. All project di kiri. Ada di kiri tombolnya. Di pojok Ini. kiri. Atas ada bacaan all project kan? Di bawah nama Aidan deh. Tuh. All project diklik. Nah, di all project Aidan pilih yang bawahnya tuh ada dua kan? Pilih salah satu dari dua itu. Di bawah. Nah, diklik salah satu. Nah, udah. Aidan tinggal edit pakai ini. Pakai caraku yang tadi. Yang ada di yang aku ajarin. Masih inget?
Masih. Masih. Tambahin apa dulu? Tambahin frame dulu. Ya. Tambahin frame-nya dulu. Nah, ini disilang. Silang dulu tuh yang IP atas. mana? Website. Disilang, disilang. Ini kan ada tanda silang kan ya? Heeh. Betul. Baik. Alhamdulillah. Nah, Next. silang lagi aja. Nah, Oke. udah. Sama Aidan tambahin frame dulu. Nih, Tambahin frame di mana? ada. Ada di bawah. Frame, Aidan, itu pen tool-nya. Tambah kertas Pen. dulu sebelum edit. Eh. Uh. Itu bubur. Dicoba-coba ya sama Aidan nih. Tambahin, Sampai kertas ini di mana lah? Sini kah? tambahin kertas tuh yang logonya kayak pagar. Pagar. Ini. Kayak pagar, betul. Diklik. Nah, arahin mouse-nya ke tengah. Nah, terus diblok. Kayak ngeblok layar. Nanti ukurannya Oh. kelihatan. Nah, tuh. Oke. Pen. Hmm. Nah, dicoba-coba dulu pakai pen tool-nya. Nah, tuh. Oh. Ih. Nah, enak ya? Enak juga sih. Wih, langsung bisa buat bintang. Yoi, bisa buat bintang segala macam, bebas. Oke. Aku stop share screen ya, Aidan. Yuk. Yo, Ya. mantap. Bisa ya. Nah, Pakai terus punyanya dan Jennifer udah sampai mana? Jenny udah bikin apa nih? Coba kita cek. Hah? Sudah buat apa di ini? Wih, lagi merapihkan nih sudut-sudutnya. Wih, keren. Yang bagian sudut palanya mau dibetulkan kah? Yang ini nih. Tahu nggak cara pakai sudutnya? Cara ininya. Caranya itu coba Jenny klik pakai ini nih, yang panah dulu nih, tanda panah di pojok kiri. Ah, Terus diklik si kepalanya. Klik. Nah, pet satu tuh kelihatan tuh. Pet satunya diklik dulu, yang di kanan nih, di layer. Nah, dah diklik. Sekarang coba Jenny ganti di samping tanda panah tuh ada yang kayak kursor kan? Nah, tuh yang kedua di kiri. Nah, tuh kelihatan dia titik-titiknya sekarang. Sama Jenny coba dirapihkan. Nah, tuh lebih enak ya. Wow, 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 wow. Narik-narik ya. Nah, coba sama Jenny ke sini nih. Benerin ya. Jadi apa dia? Nah, coba di zoom in. Waduh, jadi kayak goblin. Telinganya panjang. Atau jadi Oni tadi tuh. Wow, iya jadi goblin. Nah, bisa tuh bikin karakter fantasi dari sini. Ah, Kak, iya, Hyuna, boleh izin itu pipis. boleh. Makasih. Yuk. Nah, terus sama Jenny silahkan. Gambarnya kehapus ya? Nah, oh ya, Jenny, cara biar ininya nggak lancip, gini, aku ajarin lagi. Nih, coba di zoom in, cara zoom in pakai CTRL, scroll mouse. Yang ini nih, scroll mouse. Aduh, aduh. Scroll mouse. Nah, ke arah atas. Bagian palanya tuh. Yang bagian pojok atas, kepala botaknya. Di atas tuh. Nah, terus arahin mouse-nya Jenny ke garis. Nih, ke arah garis ini nih. Tuh, arahin ke situ, di antar garis. Dah. Nah, tuh. Kayak gitu. Kayak benjol dia. Kayak benjol. Wah. Eh? Eh. Nah, oke. Boleh stop share screen. Jennifer Kelly Amandi. Arnandi. Nah, oke.
aku lanjut ya. Kita punya 10 menit lagi. Aku mau iteration buat pertemuan hari ini ya. Nah, teman-teman, diperhatikan nih. Jadi kita udah nyoba ya 2 tools aja sebenarnya. Vector art itu dasarnya emang cuma 2 tool. Sisanya ya, sisanya mau itu Inkscape, mau itu Figma, itu sama aja. Yang penting kita harus tahu kalau misalnya pengen bikin yang namanya kontur warna, pengen bikin desain grafis, pengen bikin karakter, kita harus kenalan dulu basic toolnya, namanya pen tool. Nah, dari pen tool itu banyak banget buat edit-editnya teman-teman. Ya, dari mulai bikin wajah, terus bikin bentuk, terus skala gambarnya juga kita bisa tahu nih caranya gimana, gitu ya. Nah, terus kalau bagi user Inkscape, teman-teman, nih aku kasih tahu. Buat user Inkscape itu pakai 2 tombol. Namanya itu pen tool, yang satunya node tool. Ya. Di materi itu pun sama. Nah, di materi pun sama pakainya. Nih, aku scroll ya ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, tuh. Dia pakai objeknya. Kurva strike line. No, jangan pakai kurva strike line. Dia kelamaan bikinnya. Nah, tapi kalau dari aku menyarankan pakai yang namanya pen tool. 1 tombol atau 1 tool bisa bikin jadi apa aja. Mau itu kucing, neko, nyanyan, ataupun bikin hewan ataupun apel kayak gini. Nah, mana ya apel? Nah, green apple. Tuh, green apple. Apel. Apel. Aku cari di Pinterest. Nih, teman-teman. Lebih mudah lagi. Aku punya aku punya ini. Aku punya contoh yang mungkin sama teman-teman itu gampang buat dibuat ya. Gampang buat dibuat dibandingkan kita bikin apa namanya? Humanoid, karena rambut susah banget ya. Soalnya ada cabang-cabangnya, jadinya bikin sulit. Nah, ini dia gambar vektor. Tuh contohnya. Orang berakit tinggi. Waduh, hati-hati awak. Nah, ini vektor art tuh. Wih, abang-abang dengan kepala pitak ya. Nah, terus di sini juga kita lihat banyak nih vektor art ya. Nah, ini juga nih. Scooby-Doo, Scooby-Doo. Karakter Scooby-Doo pun kartun-kartun dulu itu dia masih vektor art. Nah, terus coba kita cek, teman-teman. Vektor art buah. Aku pengen teman-teman tracing ya, tidak perlu terlalu pakai yang namanya apa? Efek glossy. Nah, efek-efek glossy kayak gini. Tapi aku pengen teman-teman buat salah satu aja buah yang ada di sini terus di tracing. Terus caranya gimana? Di copy image, terus taruh di workspace. Aku buat workspace baru deh. File, new, Inkscape dokumen 2. Nah, terus aku paste di sini. Set. Nah, waduh, kecilin. Aduh, set. Kecilkan. My God. Pakai CTRL berarti. Nah, benar kan pakai CTRL? Set. Nah, masih bisa diedit. Nah, dah kalau udah. Ini sudah ada bentuknya. Nanti teman-teman pilih salah satu buah, silakan di tracing ya. Terus tahu nggak cara buat kalau habis kita ngegambar, contoh kayak gini ya. Kan ketutupan, bener nggak? Kalau misalnya kayak gini. Set, set, set. Nah, ini kan ketutupan ya. Kalian pergi ke layer, cari yang mata. Matanya tutup. Nah, nanti tinggal tracing lagi bagian atasnya. Jadi pakai lapisan ya. Lapisannya itu mulai dari belakangnya dulu, baru teksturnya. Habis itu silakan dibuat nih. Buah-buahan aja yang simple.
kita buat buah-buahan aja untuk pembelajaran. Karena kalau langsung manusia, aku khawatirnya teman-teman kesulitan. Gitu ya. Nanti aku kirim gambar buahnya. User Figma pun sama. Nanti pakai buah aja. Pakai gambar buah. Copy image, kayak gitu. Terus paste. Paste, paste, paste. Nah ini, paste here. Tuh, buah-buahan. Lemonaru, lemon. Udah ya. Terus coba aku kirim ke bagian ini. Apaan nih? Apaan nih? Buah, gambar buah. Jadi nanti tugas teman-teman untuk supaya yang ada di platform ya, di platform Algonovanya itu nggak kosong, pengumpulan tugasnya kalian bikin yang buah aja. Nah, vektor artnya. Nih yang ada di sini nih, kan suruh ngumpulin ya kalau nggak salah. Suruh ngumpulin di mana ya? Bentar, aku cari. Nah, kumpulkan di sini. Abaikan yang faction ini. Silahkan teman-teman unggahnya di sini ya untuk si gambar buah. Ambil salah satu, mau itu buah apel, anggur, pir, jeruk, dan lain-lain. Strawberry atau pisang nih yang lebih mudah ya. Jadi bebas. Nah, lemon boleh lemon. Jadi nanti teman-teman ambil salah satu, silakan di tracing, ikutin gambar buahnya. Terus nanti dikumpulkan di bagian halaman Algonova pojok paling kanan tugas bintang. Nah, gitu ya. Biar mudah, biar mudah. Soalnya kalau langsung ke manusia itu udah next level banget. Jujur, itu udah next level banget. Udah selesai malah. Wih, cepet juga. Coba punya Jennifer, kayak gimana? Wih, cepet banget nih pembuatannya. Mana tuh? Hmm. Hmm? Petunjuknya di mana? Apa? Eh, Gimana, Jennifer? Cara apa? eh, Hah? Cara tambahin file, file baru ya? Coba Jennifer ke eh, file terus new. New. File, klik file terus new. File, new. Nah, klik sekali. Klik aja new. Set. Nah, nanti Jennifer bukan mau apa? buka file. Buka file. Oh, new. Eh, Terus hmm, open. Open. Nah, banyak juga ya. Tuh, kemana tuh yang punyanya Jennifer? Banyak nih, Jennifer. Udah selesai. Wih, keren yang fashion. Udah selesai ya, berarti. Wih, keren banget punya Jennifer. Boleh, boleh. Boleh dikumpulkan ini nanti ya, yang bagian ini ke akun Algonova. tapi semuanya udah Mister. Eh, Udah semua ya? Coba udah, bentar. udah. Aku cek Hah? punya Jennifer. Portrait vector. Wait ya. Oh, Oh, di aku baru sampai sini. Oke, oke. Oh iya nih, banyak nih. Selfie connect. Oh, betul. Sudah nih, udah ada. Udah dikumpulin juga punyanya Jennifer. Berarti Jennifer yang minggu depan yang menggambar tata surya belum? Berarti ya? Belum. Belum. Oke, berarti kita ketemu lagi di minggu depan. Wah, Jennifer udah selesai nih, tinggal aku nilai. Oke, mantap. Nah, mantap. Sudah ada yang selesai, guys. Nah, nanti teman-teman yang buat yang lain ya. Oh, boleh di stop share screen, Jennifer. Nah, Pak, tadi. Ya, kenapa tuh, Yuna? cara pakai pensilnya gimana? Oh, cara pakai pen tool-nya boleh di share screen? Boleh di share screen nih.
Bisa? Nah, coba ke Google-nya. Ke Google-nya. Ke Google. Nah, terus pakai pen tool-nya tadi diklik-klik vektornya. Diklik. Nah, klik-klik dulu. Nanti baru tarik garis. Klik-klik aja dulu. Di sudut-sudut yang pengen Hyuna pakai. Oke. Nah. Oh, jangan langsung ditarik. Nggak apa-apa. Diklik-klik dulu aja. Bikin titiknya dulu. Titik sudut. Sudut, 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 sudut. Tanya, tanya, tanya. Aku Nah. banyak nggak ngertinya soalnya harus tanya. Oh, nggak tanya nggak bisa-bisa. Nah, kalau nggak aku yang share screen dulu boleh, Yuna? Aku ulangin lagi. Boleh? Biar mudah nih buat Yuna. Oke? Nah, aku stop share screen punya Yuna dulu. Nah, nih aku share screen sebelum penutupan. Bentar lagi kita penutupan nih. Nah, Yuna, cara untuk Habis. biar kita ini ya, pakai pen tool-nya, betul ya, yang ada di sini. Nah, Yuna, perhatikan di sini. Klik pen tool-nya, set sekali sampai nyala, terus arahin ke buahnya. Contoh buahnya itu yang ini. Nah, itu Yuna klik sekali aja. Satu, tanpa ditahan ya. Kalau ditahan nanti berubah jadi kayak gini nih. Kalau klik tahan. Tuh. Jadi kliknya sekali Yuna. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sudah kayak gini Yuna, sampai ketemu titiknya lagi ya, titik terakhir tuh yang di atas, set, digabungkan, diklik. Nah, kalau udah kayak gini Yuna, nanti Yuna tinggal klik yang di bawah tuh, nanti dia muncul nih, tools baru di atasnya. Yuna klik yang ini, move. Set, tuh. Nanti sama Hyuna itu yang garis-garisnya nih, garis-garisnya kan panjang ya, tuh. Jangan klik yang titik ini, tapi Hyuna tarik garis dengan cara tarik saja. Eits. Ganti tools deh, pakai ini, pakai pen. Pakai pen ya. Kalau Hyuna pakai tab ya, tablet, betul? Nah, kalau pakai tablet, Hyuna klik yang ini, pen. Dari band ini sama Hyuna tinggal ditarik ke atas. Set. Tuh, lebih enak ya. Nah, terus kan baru tuh muncul tangan. Udah muncul dua tangan. Terus Hyuna klik lagi yang namanya move. Set. Terus baru deh digeser-geser. Nah, ngerapiin sudut. Gitu ya. Dah, itu doang caranya. Nanti kalau sama Hyuna pengen diwarnain, diklik dulu ininya. Terus pergi ke yang namanya fill. Ada di kanan. Fill. Tuh. Oke, aku Ctrl Z. Terus, misal kata Hyuna, Kak, ini tools yang di atas hilang lagi. Gimana cara munculinnya? Cara munculinnya gini. Klik dua kali di garisnya. Set, tuh muncul dia. Di garisnya ya, bukan di gambarnya. Tapi di garisnya, di zoom in aja. Di zoom in, klik dua kali, muncul dia. Zoom out. Ah, seperti itu Yuna. Bisa? Bisa. Oke. Kalau bisa, aku mau penutupan. Teman-teman. Bentar, aku stop share screen-nya di mana nih? Share. Oke, di oke, stop share. Nah, oke, teman-teman. Itu iteration dari aku. Jadi kita udah belajar ya tentang vector art lebih lanjut. Pakai yang garis, pakai yang titik, terus ngasih ininya. Nah, tugasnya itu silakan dibikin yang versi buah-buahan aja, yang mudah ya. Terus dikumpulkan. Nah, buat Jennifer yang sudah nanti aku tinggal cek terus aku nilai. Wah, keren nih punya Jennifer. Mantap. Sip. Itu aja dari aku. Kita foto bersama dulu sebelum penutupan. Yuk. Oke. GW Mas Aidan. Satu, dua, tahan. Jennifer mana ini? Jennifer lari. Siapa yang Jennifer. lari? Jennifernya lari ke belakang. Nah, baru kembali Jennifer. Nah, oke. Satu. Oh, bawa boneka dia. Bawa boneka kesayangannya. Satu, dua, tiga. Tahan.
Oke, mantap teman-teman. Kalian hebat semua. Aku tunggu kalian di pertemuan minggu depan dengan cara kita bakalan bikin galaksi lagi kayaknya planet nih. Wah, ada apa lagi nih di minggu depan? Penasaran?